Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang modul 8. Saya Muhammad Noval Jadimuti, NPM 0220. Ternyata tadi penjelasan saya itu sudah melebihi dari soal ya. Sorry, saya kurang fokus tadi. Yang mana dashboardnya itu penjelasannya itu terdapat pada modul yang ke 8. Jadi nah, di sini tuh terdapat beberapa sintak yaitu layout. Layout itu ini untuk penampilan, untuk tampilan. Dan navbar itu memanggil perintah yang sebelumnya. Di sini navbar dan footer. Jadi ini untuk soal yang kedua ya. Maksudnya de program demo yang ke modul ke-8. Jadi di sini terdapat beberapa sintaks yaitu laki-laki, variabel laki-laki ini. Di sini itu digunakan untuk fungsi menghitung ataupun menjumlahkan gender berdasarkan jenis kelamin. Jadi ketika nanti diinputkan laki-laki beberapa kali gitu inputannya, umpamanya data yang ditambahkan itu gender laki-lakinya itu sebanyak 2 kali ataupun 3 kali, maka nanti program ini kan berfungsi untuk menjumlahkan berapa banyak jenis kelaminnya gitu, jenis kelamin dari yang laki-laki. Nah di banyak ini untuk menjumlahkan total berapa gender yang jenis perempuan, berapa saja gitu, berapa semuanya akan dijumlah dari sintak yang ini. Nah di atasnya ini variabel JRSN ini berfungsi untuk menjumlah semuanya, menjumlahkan total jurusan yang sudah diinputkan. Contoh ya, biar paham. Langsung ke tampilannya. Nah, di sini kan hanya ada satu data ya, jenis kelamin laki-laki. Tambah dulu semuanya adudu. Ini 30 umpamanya. Inilah terserah lah. 2007. Nah. Asal planet luar. Kelamin kita tambah laki-laki umpamanya. Nah jurusannya juga kita tambah sistem informasi lah. Kita buat lagi Nadia NIM 39, tanggal berapa ya, anggaplah tanggal 12 2004. Mel Eva Nadia Sari. Asal Sampang namanya. Ya jelas perempuan lah, namanya aja Eva gitu. Jurusannya umpamanya sistem informasi atau manajemen simpan. Nah ketika kita lihat pada outputannya di sini jurusan, nah list jurusannya itu kan ada 2 saja kan ya. Nanti ketika kita lihat di data mahasiswa di home, nah
otomatis pada bentuk dashboardnya di sini pada sistem informasinya itu terdapat dua data, dan pada dashboard ataupun output manajemen gitu dari fakultas manajemen, maksudnya prodi manajemen, terdapat satu orang, satu data gitu. Dan pada penjelasan gendernya ini, yang fungsi yang tadi yang saya jelaskan, akan terdapat outputan laki-laki 2 orang dan perempuan itu 1 orang gitu. Nanti ini datanya akan bertambah sesuai inputan yang kita tambah. Jumlah jurusan 2. Ini karena hanya terdapat 2 jurusan saja. Lanjut pada sintaks selanjutnya. Nah, di sini terdapat sintak ataupun perintah jurusan data sama dengan mysqli_query. Jangan lupa ditambah select from jurusan. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk mengambil data dari jurusan. Yang di sini nih, yang di modul 7, yang di demo di modul 7. Class row. Setelah itu terdapat beberapa kelas untuk menampilkan jumlah jurusan. Ini untuk sintaknya ini. Sintak untuk menampilkan jumlah jurusan. Nah, di sini menampilkan jumlah mahasiswa per jurusan gitu. Di atas itu untuk menampilkan jumlah jurusan. Sintak ini nih dari class row sampai bawah. Sedangkan di sini sintak untuk menjumlahkan mahasiswa per jurusan. Maksudnya yang tadi itu, yang dashboard yang saya jelaskan tadi, terdapat angka 2 ataupun 1, itu fungsinya dari memunculkan dari yang ini, perintah ini yang memunculkan tampilan yang tadi, yaitu 1 ataupun 2 ataupun berapa gitu. Fungsi yang di sini bekerja. Nah, di bawahnya yaitu untuk menghitung jumlah mahasiswa pada jurusan tertentu gitu. Jumlah mahasiswa yang berapa itu, data jumlah mahasiswanya berapa gitu. Akan ditotal semuanya. Nah, di bawahnya itu jumlah berdasarkan gender berdasarkan laki-laki data perempuan itu berdasarkan perempuan berapa gitu. Akan dijumlah. Seperti yang tadi, yang di sini nih. Nah, selamat datang di website Informatika. Nah, ini sesuai perintah yang tadi nih. Jumlah berdasarkan gender, laki-laki 2, perempuan 1. Sistem informasi terdapat 2 orang, manajemen 1 gitu. Nah, di bawahnya terdapat sintak yang berfungsi untuk menambah jurusan. Seperti apa, Bang? Sintaknya di atas, yaitu terdapat layout untuk menampilkan navbar, area label, breadcrumb, class breadcrumb, ya bla 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 sampai ke bawahnya. Ini untuk jurusan, data jurusan. Nah, ini untuk menambah jurusan. Ya. Ini berfungsi header keempat itu untuk menambah jurusan. Ini fungsi button ini untuk menampilkan button tambah jurusan. Nah, jurusan will never share your mail with any else. Ya. Ini terdapat button simpan untuk menyimpan, submit untuk menyimpan data. Ya, seperti itu. Jurusan, nama jurusan, values ini untuk judul kolom. Insert itu untuk menambah ini. Jadi ketika sudah disimpan datanya akan terdapat outputan data berhasil disimpan. Langsung saja ke contoh. Sebenarnya saya sudah menjelaskan ya tadi ya di modul ke-7, karena saya kurang fokus. Jadinya istilahnya saya itu mengulang apa yang saya sudah jelaskan tadi.
tambah mahasiswa, jurusan tadi ya, yang terakhir tambah jurusan, tambah umpamanya PAI, simpan, tambah jurusan lagi informatika, jurusan kita ini. Nah, jadi ketika sudah ditambah, maka deretan dari listnya itu akan juga bertambah. Yang pertama itu kita input sistem informasi kan. Jadi data yang dimasukkan itu masuk berurutan dan di list secara berurutan juga. Meskipun seperti ini, tampilannya sudah berbentuk list, akan tapi terdapat penjelasan pada aksi, yaitu dapat diedit dan juga dihapus. Umpamanya yang manajemen itu diedit ke umpamanya hukum. Nah, ketika disimpan, nah, otomatis berubah. Ataupun kita hapus salah satunya, umpamanya PAI kita hapus. Set. Nah, kita akan terdapat pengeringatan. Yakin ingin menghapus jurusan ini, kita pencet OK aja. Set. Nah, maka otomatis list yang tadi yang sudah terdapat beberapa deret akan otomatis hilang gitu. Itu fungsinya button hapus. Terdapat peringatan terlebih dahulu karena kadangkala seorang pengguna ataupun pengguna aplikasi, pengguna website itu lupa, terkadang tidak sengaja untuk terpencet gitu, tidak sengaja untuk mencet, tidak sengaja mencet karena terdapat peringatan. Jadi bisa kita batalkan untuk menghapus data yang tadi kita jadi ketika datanya akan hilang, otomatis tidak jadi hilang gitu. Di home, kembali ke home, karena sudah dihapus tadi, maka jumlah jurusannya berubah jadi 3. Awalnya tadi itu 4, ketika dihapus jadi 3. Data yang masuk informatika 0, sistem informasi 2, hukum 1. Dan laki-lakinya itu terdapat 2 orang, berdasarkan perempuan itu 1 orang. Kita lihat dulu berapa menit yang saya jelaskan tadi, apakah sudah mencapai? Oh, masih lama ya. Jadi Selcon ya, intinya seperti itu saja. Sambil menunggu waktu, kita jelaskan beberapa tadi ulang lagi yang di sini ya. Nah, pos simpan, if pos simpan ini berfungsi untuk menampilkan button simpan. Nama jurusan ini untuk menampilkan jurusan. Allah. Ya, di sini untuk menginput email nih, label for example input email gitu. Nama jurusannya apa? Ini juga terdapat kelas untuk nama jurusan, untuk ya email help ya. Ini untuk ID. Nah, ini untuk teks peringatan itu. Ini kasih apa terserah pengguna, terserah programmer. Ini header keempat, yaitu tambah jurusan. Coba ya kita tambah ya, jumlah jurusan.
Karena di sini masih nol informatikanya. Coba kita tambah, kembali ke home. Ini udah home ya. Kembali ke jurusan. Jurusan tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa. IPIN 29. 39 ya. 393. Nah, terserah ini. (2003) ya. Email ya @gmail. Asal umpamanya Pluto, asal Pluto. IPIN ini kan kayak alien kan wajahnya. Jenis kelaminnya perempuan. IPIN itu perempuan sebenarnya itu, tapi karena disembunyikan oleh konspirasi global jadinya seakan-akan laki-laki. Pilihan jurusannya itu kita pilih saja hukum. Informatika saja ya, informatika. Set. Nah, ketika kita simpan, set. Coba kita lihat pada menu home. Nah, otomatis tadi yang asalnya angkanya itu, datanya itu menunjukkan bahwasanya 0. Ketika kita lihat kembali, maka data bertambah jadi 1. Begitu pula pada data perempuan, gender, kini menjadi 2. Awalnya itu 1 menjadi 2 karena terdapat data baru yaitu mahasiswa bernama IPIN. Kita lihat, yang pertama Noval, yang kedua Adudu, yang ketiga Nadia, yang keempat IPIN. Ya, seperti itu. Kembali ke home. Jurusan home. Nah, apa itu? Info yang 3 ini apakah bisa berubah juga? Coba kita buktikan. Ketika kita menambah jurusan ya, pasti akan bertambah. Pasti. Kita tambah yang tadi PAI umpamanya, ataupun pendidikan. Oh, PGMI. Nah, ketika kita lihat di home, coba kita lihat di home apakah bertambah. Nah, otomatis terdapat outputan ataupun notif bahwasanya datanya bertambah jadi 4. Oke. Kita kembali lihat waktunya apakah sudah. Oh, tinggal 2 menit. Tambah lagi penjelasannya. Tambah ya. Yang PGMI ya masih kosong ya. Kita tambah lagi. Yang sorry kemencet. Mana tadi? Nah, kita kembali ke home, ke jurusan ya, ke mahasiswa. Tambah lagi, tambah ke Bagaga, NIM 45 ya, sudah capek saya dah. Nah, email ya terserah. Oh enggak, emailnya ini seperti ini aja. Email penjahat bumi @gmail.com. Asal coba kita pencet yang sudah ada ya. Set. Enaknya pada program ini, ketika menginputkan data yang sudah ada, tinggal mencet beberapa
pilihan yang sudah ditampilkan otomatis oleh program gitu. Kalau di sini emang terdapat list gitu, button list button. Jadi tinggal memilih mana yang akan dipilih, jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kita di sini pilih perempuan saja. Jurusan agar terisi tadi PGMI-nya karena masih kosong, kita pilih PGMI saja. Lalu kita pilih simpan. Nah, data sudah bertambah, kita cek lagi. Otomatis semuanya terisi. Ya, karena jurusannya tidak ditambah, tetap notifnya 4. Akan tapi pada data yang tersedia di sini, yaitu sistem informasi, informatika, hukum, PGMI, semuanya itu terdapat notif dan terdapat pemberitahuan beberapa data yang sudah diisikan di dalamnya. Yaitu sistem informasi terdapat 2 mahasiswa, yang hukum yaitu terdapat 1 mahasiswa, yang informatika 1 mahasiswa, yang PGMI yaitu 1 mahasiswa. Dan gendernya itu ya sudah sesuai semuanya. Nah, ketika seperti apakah tampilannya ketika kita ingin membatalkan sebuah inputan data? Coba kita cek ya. Pokoknya kita tambah mahasiswa. Nah, ini ke nama. Pokoknya ini dah. Biar kita mengetahui seperti apakah outputannya ketika kita ingin mengisi data, akan tapi tidak terdapat akan tapi kita membatalkannya. Nah, kalau kita tidak menggunakan ketika menginput email, akan tapi di sini tidak terdapat tanda A-nya, tanda emailnya, tanda khususnya itu, akan terdapat notif peringatan, please include and add in the email address. Maksudnya di alamat emailnya itu harus ditambah simbol add. Gitu. Kita jangan lupa kasih gmail.com, asal ya sembarang ini mah, laki-laki, jurusan, informasi. Nah, kita isi semuanya, lalu kita pencet batal. Nah, otomatis langsung keluar pada program yang tadi awalnya kita sudah mengisi. Ketika kita pencet batal ya kembali pada menu yang pertama, yaitu menu home gitu. Bukan menu home, maksudnya menu jurusan. Untuk kita mengetahui apakah kita terdapat pada menu apa, di sini terdapat inputan ataupun outputan. Maksudnya outputannya terdapat tampilan jurusan, yaitu data mahasiswa gitu. Nah, di sini nih kita mengetahui terdapat pada menu apa gitu. Kalau di sini home gitu. Di sini mahasiswa, jurusan, ini data jurusan, terdapat 4. Kalau di sini data mahasiswa gitu. Nah, alhamdulillah sudah mencapai target. Waktunya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf pada para asprak, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.